Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai proses pembuatan BPOM. BPOM merupakan singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas utamanya yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan yakni untuk memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan si pengkonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan, ada baiknya memperhatikan terlebih dahulu apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika sudah terdaftar, produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi. Persyaratan pengajuan BPOM. Berikut adalah persyaratan yang diperlukan. Produk dalam negeri. Yang pertama, fotokopi surat izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan disingkat Disperindak atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Yang kedua, hasil analisa laboratorium yang asli berlaku hanya 6 bulan setelah tanggal pengujian. Berkaitan dengan produk zat gizi, zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, dan cemaran logam. Yang ketiga, rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan, dan contoh produk. Yang keempat, formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap. Untuk produk luar negeri, ada pun beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, surat penunjukan dari pabrik asal, yakni dengan siapkan dokumen asli dan fotokopi untuk lampiran. Yang kedua, health certificate atau freestyle dari instansi yang berwenang di negara asal, yakni dengan siapkan dokumen asli dan fotokopi untuk lampiran. Yang ketiga, hasil analisa laboratorium yang asli, yakni berlaku 6 bulan setelah tanggal pengujian. Di mana yang berkaitan dengan produk zat gizi, zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, dan cemaran logam. Yang keempat, rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produknya. Dan yang terakhir, formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Berikut cara mendaftarkan perusahaan di iBPOM. Yang pertama, kunjungi situs web resmi iBPOM atau klik link berikut ini. Selanjutnya, pilih menu registrasi akun, lalu klik baru untuk membuat akun baru pertama kali. Lalu, kamu akan diarahkan ke halaman pengisian formulir. Pada halaman tersebut, silakan isi sesuai data yang dibutuhkan, meliputi data perusahaan, data penanggung jawab, dan data user. Pastikan data yang diisi valid, dan jika sudah mengisinya dengan lengkap, klik halaman selanjutnya. Lalu, masukkan data PSB yang dimiliki oleh masing-masing pabrik lokal. Selanjutnya, unggah semua berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Setelah itu, kirimkan juga persyaratan berkas dalam bentuk fisik ke alamat BPOM yang tertera pada halaman registrasi. Dan yang terakhir, tunggu hasil pemeriksaan apakah permohonan kamu disetujui atau ditolak oleh petugas BPOM. Hasilnya akan disampaikan melalui email, jadi pastikan email kamu aktif ya. Cara mendaftarkan produk pangan low risk di iBPOM. Tenang saja, pendaftaran produk ini juga dapat dilakukan melalui iBPOM kok. Begini caranya. Pertama, kunjungi situs web iBPOM dengan klik i-rec.pom.go.id atau buka aplikasi iBPOM yang sudah kamu unduh pada Google Play Store atau Apple Store. Kedua, pada bagian e-registrasi pangan, silakan klik login. Ketiga, lalu masukkan user ID, password, dan CAPTCHA. Keempat, setelah masuk, isikan data-data yang diminta seperti data produk, data bahan baku, data hasil analisa, data informasi nilai gizi atau ING, dan data klaim produk. Kelima, unggah semua berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Keenam, kirimkan juga persyaratan berkas dalam bentuk fisik ke alamat BPOM atau serahkan langsung dengan mengunjungi kantor BPOM.
Ketujuh, setelah itu akan ada proses verifikasi data permohonan dan rancangan label. Kedelapan, lakukan pembayaran sesuai dengan SPB atau Surat Perintah Bayar dan unggah bukti pembayaran ke situs web iBPOM. Kesembilan, pembayaran kamu diverifikasi. Kemudian seluruh berkas akan divalidasi oleh petugas BPOM. Kesepuluh, tunggu sampai SPP atau Surat Persetujuan Pendaftaran kamu terbit. Selanjutnya, kamu akan diminta menyertakan berkas fisik mengenai rancangan label dan juga bukti pembayaran langsung di kantor BPOM. Langkah terakhir dari pendaftaran, kamu tinggal menunggu persetujuan dan cek dari BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar atau NIE. Umumnya, surat persetujuan tersebut dikeluarkan maksimal 30 hari sejak pendaftaran. Mengenai ketentuan biaya pembuatan izin BPOM, biasanya akan bervariasi tergantung dari produk yang akan didaftarkan. Ketentuan ini masih mengacu terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak. Untuk masa berlaku dari izin BPOM ialah 5 tahun dan dapat diperpanjang di lembaga yang terkait. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.